KBM Kampung Baru Memori Pancoran Mas di Kota Depok. KBM Kampung Baru Memori, mari menjalin silaturahmi. Iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, yes, yes, yes. Oke. KBM Kampung Baru Memori, Pancoran Mas di Kota Depok. KBM Kampung Baru Memori, mari menjalin silaturahmi. Iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, yes, yes, yes. Oke, terakhir. KBM Kampung Baru Memori, Pancoran Mas di Kota Depok. KBM Kampung Baru Memori, mari menjalin silaturahmi. Iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, iki piye, iki piye, iki piye. KBM Kampung Baru Memori, yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai acara utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KBM Pancoran Mas Bapak Jepri. Yang saya hormatin Ketua Panitia acara ini adalah Bapak Bella. Yang saya hormatin teman-teman, rekan-rekan, adik-adik saya semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal Kampung Baru Memoris Pancoran Mas Depok. Kita berikan aplaus kepada panitia karena terselenggaranya acara ini. Salam teriring selawat, teriring salam, semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kehadirat junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dan yaumil akhir. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak hujan, panas gak masalah. Marilah kita buka bacaan Al-Quran Al-Hadiniyah Walidiyamatun Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk acara pada siang hari ini, kita sudah tersusun. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Ros dan sari tilawah Mbak Indah. Kami persilahkan pembacaan Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا
مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri dengan segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak menemukan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia kepada Pak Bila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan yang kedua, saya ucapkan juga kepada teman-teman semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan aja acara nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan teman-teman semua.
Saya mungkin ya baru kali inilah saya aktif banget gitu, tapi saya lihat teman-teman semua juga pada semangat, dan mungkin kalau nggak begini, saya kalau ketemu di jalan itu mungkin nggak tahu. Kayak Mas Mimang itu dulu waktu kecilnya saya tahu, tapi kalau misalnya sekarang ketemu saya, kalau nggak di sini nggak tahu saya, tapi suaranya saya hafal gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu, kalau tak rindu aku tak tahu. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti pada puas dengan acara ini, dan saya berdoa kepada teman-teman semua. Mohon juga teman-teman kita yang lain yang mungkin dulu pernah aktif, kita bisa tarik kembali, dan yang belum aktif kita ajak kembali biar sama-sama kita menjalin silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi itu selain memurahkan rezeki juga memperpanjang umur. Ya, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semua, dan saya juga mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Panitia. Kita lanjutkan dengan sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua Besar atau kelompok KBM ini, Bapak Jeffrey, kami persilahkan. Jeffrey Tambulon. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh panitia buat saya berbicara sedikit. Pertama-tama marilah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kondisi insya Allah sehat semua ya Bu ya, Pak ya, sohib-sohib saya semua ini. Dalam acara Halal Bihalal KBM atau Kampung Baru Memories yang pertama kali ini kebetulan kita mengadakan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada tim buat panitia. Kebetulan ketua panitianya abang saya sendiri, nggak apa-apa ya. Ini bukan KKN ya. Ya, terima kasih kepada Mas Bella yang sudah mengetuai kepanitiaan ini. Tolong memberi aplaus buat Mas Bella dan timnya. Juga kepada senior-senior saya di sini, ada Bakar sini, ada Mas Yatno dan sebagainya, semua sohib-sohib saya, sedulur saya juga yang sudah bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa dibilang orang baru, sebetulnya mukanya muka lama tapi orang baru ya. Ada Teh Neneng, ada siapa, Teh Ros ya. Di sana ada Tina. Yang mana yang namanya Tina banyak nggak tahu Tin. Iya, Teh Yati. Pokoknya semua yang ada di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih akrab lagi, bisa lebih sohib lagi. Jadi intinya saya ingin minta maaf juga barangkali nanti ada teman-teman yang tidak berkenan dalam acara ini, karena kehilafan milik manusia dan kesempurnaan milik Allah, bukan begitu? Ya. Baik, untuk sementara sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari sesepuh. Kami persilakan kepada Mas Yatno untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai sesepuh KPM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
yang pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan dengan nikmat sehat panjang umur kita bisa bersilaturahmi KBM di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam acara silaturahmi ini membawa panjang umur kita, membawa keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta kerabatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya masih taat menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan acara silaturahmi dalam rangka halal bihalal keluarga besar KBM Kampung Baru Memoris ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ada suatu yang akan kita beritahu kepada teman-teman sekalian. Ini acara memang dihadiri banyak teman-teman kita semuanya, tapi saya harap jangan acara begini aja. Kalau bisa yang bisa ngumpul ke kita ini karena acara halal bihalal aja. Suatu saat misalnya ada apa teman atau apa yang mungkin lagi mendapat musibah atau apa, ayo kita kumpul. Ini bagi yang mempunyai waktu. Kita juga mengetahui semuanya itu mempunyai tanggung jawab. Jadi ada yang dalam keadaan kerja, ada dalam lingkungan gimana. Cuma ya syarat nanti kalau lebih abdolnya lagi, jangan waktu halal bihalal ini aja yang kita ngumpul bareng-bareng. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan harapan kita, niat kita yang mulia diijabah oleh Allah SWT. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah tausiah. Kami mohon maaf yang non muslim. Kita tetap menghargai acara ini. Kepada Bapak Ustadz Mansur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ma'ba'ad. Awalan yang saya hormati Ketua Panitia KBM Mas Bella, juga Ketua KBM-nya Mas Jeffrey, juga para tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT-nya ada, mantan RW-nya ada. Nih teman-teman semua yang hadir, banyak kan kenalnya kayaknya ya. Cuman alhamdulillah saya habis nyukur jenggot. Kemarin panjang jenggot saya, tapi kebetulan pas habis nyukur jenggot diundang kemari. Jadi nggak ketara tua-tua banget gitu. Dan teman-teman semua seangkatan hampir rata-rata. Saban saya tinggal Mas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai alam kita, yang Maha mengetahui segala apapun yang kita lakukan termasuk isi hati kita. Salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Al-Karim Rasulullah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, satu kebahagiaan ketika kita kesampaian rindu yang terpendam. Jadi di saat begini kan kita pada kangen nih, pada saling punya kegiatan masing-masing. Tiba-tiba ada yang menggerakkan buat acara pertemuan. Apalagi ini udah teman-teman lama semua, KBM Kampung Baru Memori. Saya lahir di Kampung Baru, lahir gede di Kampung Baru. Cuma sekarang saya pindah ke Perigi, jadi nggak jauh-jauh amat, dan terasa bahwa
aura masa lalu yang hadir kita ini berasa gitu ya, kita kembali ke masa lalu dengan cerita dan hal yang kita alami masing-masing. Saya ingat Mas Bella tukang main volley, Mas Jeffrey main volley, Om Ancel lah itu Reman dia. Reman becekan jaya. Reman SMP kasih. Dapat salam dari Stanley Oder tadi. Dan alhamdulillah saya juga banyak bergaul di teman-teman yang beda agama gitu ya. Tapi saya nggak pernah masalah itu, sampai sekarang pun kita masih dekat dengan teman semuanya. Alhamdulillah, karena kita masing-masing punya keyakinan surga neraka itu bukan kapling manusia, haknya Allah, biar Allah yang tentuin. Semuanya kita masing-masing, kan gitu. Jangan panjang-panjang kali ya, udah lapar ya. Apalagi yang datang dari Sirampar itu, yang teman saya ngaper itu dari Ngendong udah wasar. Insya Allah ada nilai kebaikannya. Ada sebuah cerita di acara Majlis Rasul Habib Muntir Al-Busawa, ketika habis satu pelaksanaan ini cerita aja, ini cerita aja. Ketika habis pelaksanaan haul besar-besaran, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ditanya dengan beliau Habib Muntir Al-Busawa, ya Rasulullah, apakah kau senang dengan pelaksanaan yang begitu meriah yang telah kita laksanakan? Apakah engkau bangga dengan saya sebagai panitia melaksanakan acara ini? Tapi Rasulullah diam dalam mimpinya Habib Muntir Al-Busawa. Cuma yang dia bilang apa? Tolong beritahu itu yang bikin pasang spanduknya siapa? Yang masang bannernya siapa? Yang masang gelar karpetnya siapa? Yang ngurusin sound systemnya siapa? Yang ngurusin panggungnya siapa? Saya lebih bangga dengan mereka ketimbang panitia acara. Ini ibroh, pelajaran buat kita, pelajaran buat ketika. Jadi bukan satu kesuksesan acara yang dilaksanakan itu jadi tolak ukur, bahkan nilai kebaikan, tapi bagaimana dia berusaha untuk mensukseskan. Ini buat pelajaran kita, apapun itu yang berbau ibadah, berbau kebaikan, sejauh orang yang berusaha untuk mensukseskan, mempersiapkan satu dan lain halnya demi acara itu sukses, dia yang paling bernilai di hadapan Yang Kuasa. Kira-kira gitu ya. Ulang ngapain? Ya Allah, huruf. Nah, jamaah sekalian, ibu bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan supaya ada oleh-oleh bahwa kita menjalani kehidupan cuma 3. Yang pertama masa lalu, kedua masa sekarang, dan selanjutnya masa akan datang. Periode kehidupan kita dibagi 3. Kalau masa lalu sudah terlewat, harus move on, harus bangun, harus sadar, buat pelajaran. Karena orang yang tidak belajar dari masa lalu adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak belajar dari masa yang lalu termasuk orang yang bodoh. Jadi harus belajar bagaimana mensikapi pelajaran di masa lalu, kegagalan masa lalu buat pelajaran, kira-kira seperti itu, dan tidak bisa terulang lagi. Jangankan masa lalu, 3 menit yang lalu habis ngapain kita ngobrol ini nggak bakal terulang lagi, itu akan beda tetap, itu masa lalu. Apalagi yang zaman-zaman dulu gitu ya, kita masih mana Bang Gaper suka nyolong bareng nangka gitu. suka ngayong mandi di kali bareng-bareng, udah macam-macam deh. Kalian berdua mandi di kali buaya. Amance juga punya masa lalunya, ribut mulu kan gitu. Itu masa lalu. Insya Allah jadi pelajaran buat kita ketika kita sadari itu, terlepas dosa kita. Kalau kita sadar ya, makanya orang kebanyakan ketika ibadah haji atau umroh, ketika dia lupa perbuatan di kampungnya suka dibalas tuh di situ tuh. Suka ada perbuatan, oh yang terjadi, oh karena saya pernah berbuat begini. Kalau kita sadari kita berasa bersalah, kemudian kita minta ampun sama Yang Kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi dosanya diampuni. Insya Allah masa lalu terlewatkan dengan hal yang baik. Ikuti hal yang buruk dengan hal yang baik, insya Allah hal yang buruk itu terhapus dengan kebaikan kita. Gitu. Yang kedua, masa sekarang. Masa sekarang yang kita jalanin ini enak enggak kita jalanin,
baik buruknya kita jalanin, hasilnya kita rasain, kan gitu. Tanam padi tumbuh padi, tanam rumput nggak bakal tumbuh padi. Ya rumput yang tumbuh, tanam padi pasti ada tumbuh rumput, tanam rumput nggak bakal tumbuh padi. Kita tanamkan kebaikan, jangan dikira enggak ini bernilai kebaikan. Susah ngumpulin orang, saya yakin susah Mas Bela ngumpulin orang. Sekampung baru kagak segini gitu. Sekampung baru kagak segini lah, adik-adik saya orang kampung baru kan gitu, saudara-saudara saya orang kampung baru, kita masing-masing punya ahli famili orang kampung baru rata-rata yang asli. Lalu saya cuma sendirian, mana Rosita cuma tuh dia doang, yang lainnya kagak. Ada Sidik, ada Topik, ada Hasan kan gitu, ada Silawa galak. Om Mancing juga gak semua, Mas Jebri nggak semua ya? Enggak, banyak diantara kita orang-orang kampung baru yang nggak bisa hadir. Tapi ini satu perbuatan yang susah, makanya ngumpulin orang itu dalam kebaikan susah, nggak gampang. Tapi kita yang sudah hadir, insya Allah bisa merasakan nikmat bersilaturahim. Insya Allah tahun depan KBM bisa lebih banyak ya. Tergantung pengurusnya tuh mau kagak bergerak kan gitu. Informasi yang baik sampaikan ke teman-teman. Kenapa semakin banyak semakin penuh kebaikan? Artinya kalau dikelola dengan baik, yang banyak bakal kebaikannya. Kan doa aja kalau sendirian kurang bagus. Maka diperintahkan untuk berjamaah ketika kita sholat, 27 derajat kebaikannya. Kenapa? Begitu bagusnya ketika dilaksanakan bersama-sama. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang datang, akan kelihatan bagaimana kebaikan di antara mereka tersurah. Mungkin pernah dulu ada yang masih marah gitu ya, kalau ketemu melengos, selaman kagak mau gitu. Pas ketemu bro, saya sama Mbak aja juga udah gak pernah ketemu lama ya. Dan dulu sama adanya Mas Pran itu satu angkatan SMP 1. Ya sini orang-orang banyak ada SMP 1 kali ya. Nyombong dikit. Dan alhamdulillah ini masa yang kita lalui sekarang, kita bentuk sekarang. Kita perbuat sekarang demi kebaikan kita. Insya Allah nggak ketukar kebaikan sama keburukan mah. Kita perbuat baik, insya Allah semuanya akan tercatat baik. Nah yang ketiga masa depan. Masa depan ada dua. Fal tangzur nafsu maqaddamat ligon, maka lihat bagaimana masa depan. Masa depan yang kita hadapi dengan kehidupan jasmani dan rohani. Mungkin persiapkan bagaimana kita ke depannya, anak cucu kita biar punya penerus yang bagus, penerus yang berakhlak, bukan pinter doang. Kalau pinter banyak, pinter gampang, tapi akhlak yang susah. Kalau pinter gak punya akhlak, pinterin. Sama bapak juga bisa nunjuk-nunjuk, sama mak juga bisa ngomel. Kenapa? Pinter doang, merasa lebih ilmunya dari orang tua. Tapi kalau ada akhlak, ada pendidikan etika, ada pendidikan moral yang baik, biar kata ilmunya sedikit, sama orang tua juga nunduk. Jalan di depannya nggak pusing dada, tapi dia bukan kepala dia. Itu adab gitu. Belum lagi hal-hal kecil yang lain yang mungkin tidak tersampaikan di sekolah. Ketika kita ajarkan adab, insya Allah anak-anak kita di masa depan, kan kita bicaranya masa depan ya. Ingat guru saya Ustaz Terudin, Mas Devi kenal ya, Ustaz Terudin itu guru saya. Dia pernah bilang, Cung, kalau ngaji sekarang jangan lihat setahun 2 tahun, lihat 5 tahun 10 tahun ke depan. Dan itu saya buktikan ternyata benar. Suatu saat saya di depan Cagaran Gang Seri, bukan dari Gang Seri tahu, tuh bocah udah serem banget, jatuhnya selempar awak, lagi ribut, ketemu saya lari ngambil anduk. Bang mau mana? Kalau dia nurutin jiwanya saat itu, begitu marahnya dia sama orang, begitu ngamuk, galak, keselam melihat orang. Tapi pas ketemu saya buru-buru ngambil anduk, tutupin tatonya. Bang mau kemana? Nah, sedikit aja padahal hasil yang kita tanamkan dulu itu sudah satu kebaikan buat kita. Ini persiapan anak-anak kita ke masa depan. Yang pertama, kedua masa depan akhirat kita. Kita bakal dihisab, kita bakal ditanya. Kalau kata bahasa Al-Qur'annya summalatus aluna yauma idzin anin na'im. Surat At-Takatsur. Maka apakah summalatus kemudian aku akan pertanyakan yauma idzin pada hari ini anin na'im, akan nikmat-nikmat yang pernah aku berikan. Nah, kita bahagia sekarang, suatu saat ditanya. Kita susah sekarang, nanti ditanya. Nikmat yang yang aku berikan sama Allah itu begini, mana nikmatinya? Pagi ini kita udah bersyukur belum sama Allah? Siang ini sudah bersyukur belum sama Allah? Sore nanti bersyukur. Terus akan ditanya. Nikmat makan kita banyakan mana? Nikmat makan udah sedekah belum buat yang belum makan, kan gitu. Kepikir nggak oleh kamu nanti anak-anak yang belum makan, belum kebagian minum, belum kebagian jajan, belum ada pakaian segala macam. Ketika kita berpakaian sendiri tanpa menghiraukan orang lain, bakal ditanya, "Tsumma latus'aluna yauma idzin anin," akan nikmat-nikmatku gitu.
Makanya di surat Ar-Rahman dikatakan sampai 31 kali itu. Gimana? Ada ingat? Babi ayala ya Rabbi ma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Jadi setiap nikmat yang kita dapat nih, suatu saat ditanya, duit banyak ditanyain. Duitmu banyak, nggak ada infak sodakonya buat kaum fukara dan miskin, kemana aja tuh duit? Kan gitu. Sehat kamu selama hidup sehat, mana sih ibadah kamu, syukur kamu sama aku mana? Kan gitu ditanyain itu. Makan enak yang kita persiapan, makan enak udah nunjang badan kita. Ingat nggak sama teman-teman kita, saudara kita yang lain? Kan ditanyain, semua dihisap di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masa depan yang kedua. Yang gampang, masa depan yang dekat aja dah. Mulai dari sekarang kita persiapkan, kita perbaiki. Saya yakin semua udah hampir meninggalkan dunia hitam ini kan? Ya kan? Udah meninggalkan dunia hitam, saya yakin. Ini aja dikerok. Coba kalau agak kemarin putih semua. Artinya kita sudah beda. Udah banyak nikmat yang dikurangin, yang minimal uban, jenggot sampai ke kumis putih. Ini kan satu pertanda bahwa kita tidak muda lagi. Ya, yang datang paling belakang pergi peng dulu apa gigi. Ini casing doang depannya, belakang ngomong semua. Sama kita yang datang paling belakang itu ditanya nikmat, itu nikmat banget. Kerasa enak aja zaman Pak Harto kita. Iya, enakan zaman Pak Harto kan. Jengkol muda kita letak, pente kita kerau. Nah sekarang pilih kanan pilih kiri, babak dulu ujung-ujungnya. Diempukin dulu tuh jengkol baru nikmat. Apa? Itu nikmat-nikmat yang sudah kita lewati bakal ditanyakan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan sama kita. Keadaannya seperti ini, mungkin yang lain lebih parah lagi. Susahnya kita ada lagi yang lebih susah. Senangnya kita juga ada juga yang lebih senang dari kita. Kayanya kita ada yang lebih kaya dari kita. Jadi terima aja yang ada, syukuri. Insya Allah yang ada itu buat kita nyaman. Kalau udah kurang bersyukur, yang ada kalau besar. Yang ada apa? Gitu. Udah grundel, udah segala. Gelisah dah. Tetangga punya motor baru, kita udah capek mikirin. Udah dia punya rezekinya masing-masing kan gitu. Tetangga nambah tanah, kita lagi puyeng lagi gitu. Jadi hal-hal yang merusak hati kita semakin tua itu kurang-kurangin. Bawa enjoy aja, ibadah yang benar, nikmatin yang ada, syukuri segala nikmat, insya Allah tenang. Mati kita merendah, kagak lengak diwok sana mikirin orang lain, nanti kita mati lempeng-lempeng aja dah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tidak panjang-panjang, suasananya beda, bukan maulid. Kalau maulid panjang-panjang, kalau di kampung ambongnya gede banget. Bisa standar. Tidak, ini hanya sekedar pengeling-eling buat kita, manfaat buat silaturahim. Mudah-mudahan ada motivasi buat kita semua. Segala hal yang saya sampaikan kurang tepat, saya mohon maaf. Saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pada suatu saat mungkin karena saya juga merasa anak kampung baru, ya insya Allah bisa gabung gitu kan. Cuman minta jadwalnya gas biar enak gitu. Saya pengen ikut kumpul sama-sama. Mungkin ajak lagi siapa teman-teman yang kampung baru, gabung yuk kan gitu. Biar kampung baru tuh lebih pas dan insya Allah ada kebaikannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz langsung baca doa Ustaz. Doa penutup siap. Mohon izin. Iya dah. Kita awali dengan umur Quran, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radina wa lakunatin sholih wa rahmatullahi Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li adina sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami yang menguasai alam semesta, ampuni segala dosa kami, pereratkan kami dalam satu ukhuwah kebaikan, dalam satu perkumpulan yang membawa kebaikan, memberi manfaat buat kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan apabila keluarga kami ada yang kurang sehat, kurang memenuhi buat menjalani kehidupan fisiknya, batinnya, kehidupan yang mudah-mudahan Kau lancarkan ya Allah.
pertemukan kami di akhiratmu kelak dalam satu kebaikan. Doa kami kepadamu ya Allah di pagi hari yang cerah ini, semoga Allah kabulkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan, menjadikan anak-anak kami anak yang saleh, anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan. Jangan kau jadikan anak-anak kami ahli tururoh, ahli maksiat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wa barik wasallim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, sebelah sini maksudnya. Iya, musuh ke sana tuh. Saya bolehnya mau batu ke tangan. Ya, Bapak justru itu jadi benar. Nah, tuh nak sebenarnya banyak sini ngasih. Rasulillah salatuna salamullah ala yasin habibina salatuna salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah. Kami persilakan untuk langsung mengambil makanan yang telah tersedia sesuai dengan pesanan masing-masing. Silakan ambil makan sesuai dengan pemesanan masing-masing. Ayo jalan dulu dah. Ayo selamat. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk foto dulu katanya. Tadi diulang karena tadi belum kumpul semua. Kami persilakan untuk di lapangan sebentar aja. Gimana foto lagi? Iya. Iya. Sekarang udah kumpul semua. Hah? Apanya? Apanya? Oh iya kan?